Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Jadilah siap sedia. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Tahun 1217, salah satu rabi Yahudi bernama Yuda ben Samuel yang tinggal di Regensburg, Jerman, membuat prediksi mengejutkan tentang masa depan Yerusalem dan kedatangan Mesias. Sebelum meninggal di tahun 1217, ia meramalkan kerajaan Turki akan menguasai Yerusalem selama 8 Yobel. Ia mengatakan bila mana kaum Ottoman yang menguasai Yerusalem, mereka akan memerintah di Yerusalem selama 8 Yobel. Setelah itu, Yerusalem akan kembali menjadi wilayah tak bertuan selama 1 Yobel, Yobel ke-9. Lalu, pada Yobel berikutnya atau Yobel yang ke-10, Yerusalem akan kembali dimiliki oleh bangsa Yahudi. Dan ini akan menunjukkan awal dari akhir zaman, zaman Mesianik. Ini pernah dimuat di majalah Israel Today November 2012. Ingatlah bahwa 1 Yobel adalah 50 tahun. 8 Yobel pertama yaitu tahun 1517, Turki di bawah komando Ottoman menguasai Yerusalem. Ottoman berkuasa selama 400 tahun, tepat seperti ramalan Rabi Yudah ben Samuel. Tepat tahun 1517, Turki berhasil ditaklukkan oleh pasukan militer Inggris di bawah komando Jenderal Edmund Allenby, tepatnya 17 Desember 1917. Nubuat selanjutnya adalah pada Yobel ke-9, Yerusalem tidak akan dikuasai oleh siapapun. Setelah Turki kalah oleh pasukan kerajaan Inggris, tanah Yerusalem adalah bagian dari mandat Inggris yang sesudah Perang Dunia Kedua diganti PBB sampai tahun 1967. Selama 50 tahun, dari tahun 1917 sampai 1967, Yerusalem dibagi dan tidak ada pihak yang bisa mengklaimnya sebagai miliknya. Selanjutnya, pada Yobel ke-10, Yerusalem akan berada di dalam genggaman Israel. Fakta sejarah menutup Yobel ke-9 tepatnya tanggal 17 Juni 1967, 50 tahun percis dari masa status quo, yakni di tahun 1917 sampai 1967, melalui perang 6 hari. Israel berhasil merebut kota Yerusalem. Untuk pertama kalinya, Yerusalem masuk ke dalam pimpinan orang Yahudi. Sejak dihancurkan pada tahun 70 Masehi, inilah yang dimaksud permulaan zaman Mesianik oleh Rabi ben Samuel. Setelah satu periode Yobel, orang akan mendapatkan kembali kepemilikan tanah sukunya. Mulai banyak yang menulis bahwa kita sedang menuju akhir dari Yobel ke-10. Jadi Yobel ke-9 dimulai dari tahun 967, di mana Yerusalem menjadi milik Israel kembali. Patut dicatat bahwa akhir dari Yobel ke-10 berada di tahun 2017.
Bagaimana kita menanggapi tulisan di atas? Apakah kita harus percaya bahwa sekarang ini Israel berada di Yobel ke-10, yang berarti dimulainya zaman Mesianik? Dalam menantikan kedatangan Sang Mesias, satu hal yang kita perlu lakukan yaitu siap sedia. Jangan bingung dengan berbagai ramalan di dunia. Kita hanya perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, seperti 5 wanita bijak yang membawa pelita dan minyak ketika menanti mempelai pria datang. Demikian jugalah kita. Mari bersiap menyambutnya kapanpun Mesias datang, yaitu Tuhan Yesus. Hendaklah kita berada dalam keadaan menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kedatangan Tuhan Yesus Sang Mempelai adalah harapanku. Datanglah segera, tetapi tolong aku agar aku selalu siap sedia menantinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. O day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright, on thee the high and lowly, who bend before thy throne, sing holy, 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 to the eternal one. Thou art a port protected from storms that round us rise, a garden intersected with streams of paradise. Thou art a cooling fountain in life's dry, dreary sand. From thee, like Pisgah's mountain, we view our promised land. The day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. New grace is ever gaining from this our day of rest. We seek the rest remaining in mansions of the blessed. We seek the rest remaining in mansions of the blessed.